start in T minus 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Siliwangi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan, mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi, kelompok 6. Kami, mahasiswa Universitas Siliwangi, akan mengajak teman-teman untuk membahas materi mengenai pemikiran aliran neoklasik mazhab Austria. Pada tahun 1776 merupakan tahun yang begitu penting bagi perkembangan ekonomi di dunia. Di tahun tersebut terjadi deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat, terbitnya buku fenomenal Adam Smith, The Wealth of Nations, dan pada tahun 1870-an adalah tahun revolusi Eropa dengan terbitnya The Communist Manifesto karya Marx and Engels. Teori-teori yang dikembangkan oleh Marx and Engels mendapat banyak tanggapan dari para ekonom pada waktu itu, baik dari kaum sosialis sendiri maupun dari kapitalis. Teori-teori yang dikembangkan oleh Marx and Engels mendapat tanggapan dari para ekonom pada waktu itu, baik dari kaum sosialis sendiri maupun dari kaum liberal kapitalis. Pemikir-pemikir ekonomi dari kaum liberal ini kemudian dimasukkan ke dalam suatu kelompok pemikir ekonomi tersendiri yang disebut mazhab neoklasik pada tahun 1871. Dalam pembahasan pemikir-pemikir neoklasik dibagi menjadi 3 mazhab. Yang pertama yaitu mazhab Austria, yang kedua mazhab Lausanne, dan yang ketiga mazhab Cambridge. Mazhab Austria merupakan sekelompok pemikir-pemikir orang yang lahir dari University of Vienna di Austria. Kelompok ini memakai dan mendukung konsep marginal. Mazhab Austria ini muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Mazhab aliran ekonomi Austria ini merupakan sebuah aliran di mana mereka memfokuskan pada perilaku individu, nilai subjektif, peran waktu, serta kapital dalam proses pasar. Mazhab Austria menyelamatkan Adam Smith dan model kebebasan alamiahnya melalui 3 cara. Yang pertama yaitu asal-usul nilai konsumen. Mazhab Austria membahas peran konsumen dalam menentukan struktur serta harga adalah permintaan akhir, bukan dari biaya kerja ataupun tenaga kerja ataupun biaya produksi. Yang kedua yaitu utilitas atau biaya marginal. Mazhab Austria menunjukkan bahwa harga ditentukan pada margin atau selisih dengan keuntungan biaya marginal untuk penjual serta pembeli. Yang ketiga yaitu nilai subjektif. Konsep nilai subjektif menyatakan bahwa nilai suatu barang atau layanan ditentukan dari preferensi individu terhadap suatu barang tersebut. Mazhab Austria menggeser fokus dari biaya produksi permintaan dan preferensi konsumen dalam menentukan sebuah harga serta alokasi sumber daya ekonomi. Yang pertama, Karl Menger. Dari 1840 sampai 1921, Karl Menger lahir pada tanggal 23 Februari 1840 di New Sanjes. Ia merupakan ekonom Austria dan pendiri mazhab ekonom Austria. Die Grundzüge adalah buku karya Menger yang sangat terkenal dan diterbitkan di Inggris pada tahun 1950. Adapun beberapa hasil karya pemikiran Menger adalah sebagai berikut. Yang pertama, struktur produksi, law of imputation atau input tergantung pada output. Prinsip marginalis. Yang keempat, nilai subjektif. Yang kedua, Friedrich von Reiser dari 1851 sampai 1926. Ia lahir di Wina pada tanggal 10 Juli 1851. Bukunya yang paling berpengaruh adalah Sosial Ekonomi dari 1927 sampai 1914, yang isinya berupa pemikiran yang melanjutkan pendekatan subjektivitas Menger. Beliau sangat berjasa dalam mengembangkan teori utilitas Menger dengan menambahkan populasi biaya oportunitas. Yang ketiga, Eugen von Bauer dari 1851
sampai 1914. Ia lahir di Brno, Austria pada tanggal 12 Februari 1851. Ia memiliki karya yaitu Capital and Interest 1884 dan Positive Theory of Capital 1889. Kontribusinya utamanya adalah dalam mengembangkan teori tentang modal, Theory of Capital, dan teori tentang tingkat suku bunga. Pembahasan selanjutnya, kerelevanan mazhab Austria seperti yang telah disebutkan aliran ini mengemukakan tentang teori nilai subjektif di mana nilai suatu barang dapat dilihat dari kemampuan barang tersebut. Dalam memberikan nilai guna bagi suatu barang dan dilihat dari kemampuan memberikan nilai subjek penilaiannya, namun juga dijelaskan bahwa dalam menilai barang harus dilihat tentang kelangkaannya. Bila diterapkan dengan kondisi saat ini, sangat jelas bahwa terlihat jika suatu barang memiliki nilai guna sangat besar, maka harga barang akan tinggi. Dengan harga yang tinggi ini, pengguna akan tetap membeli barang tersebut. Kesimpulannya adalah aliran atau mazhab Austria ini merupakan suatu reaksi terhadap mazhab sejarah historis yang lebih memperhatikan politik dan sejarah perekonomian dari teori ekonomi sendiri. Yang menjadi sorotan dari aliran ini adalah nilai dan harga, di mana mazhab Austria juga memecahkan soal antinomi nilai. Menger merupakan nilai suatu barang harus diterangkan bahwa sampai seberapa jauh barang itu mempunyai kesanggupan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi dalam menilai barang harus diperhatikan tidak hanya kesanggupannya, namun juga harus diperhatikan dengan kelangkaannya. Terima kasih. Nah, sebagai penutupan, izinkan kami untuk menyampaikan sebuah pantun untuk mengakhiri video pembahasan kali ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Batu. Kami ucapkan terima kasih atas semua perhatianmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.